Selamat jumpa teman-teman keluarga Katolik. Hari ini kita akan mendengarkan episode terbaru dari Aku, Kau, dan Dia podcast Keluarga Katolik. Masih bersama Mami Puspa dan Dedi Reza. Selamat mendengarkan. Shalom teman-teman keluarga Katolik. Akhirnya kita sampai ke episode terakhir di seri kali ini. Kalau di 2 episode sebelum ini kita sudah membahas peran kita sebagai priest dan prophet, maka kita sampai ke peran kita sebagai king atau raja ya. Jadi apa maksudnya jadi raja sih? Apa kita harus jadi orang yang punya kuasa? Iya, kita bukan raja King Charles gitu ya, atau Queen siapa sekarang? Camilla kita, bukan ya. Tapi raja di sini itu kita artikan sebagai seorang pemimpin. Kan raja punya kerajaan ya, ada daerah kekuasaan yang harus dipimpin, rakyat yang harus dipimpin. Nah, kita juga dipanggil untuk menjadi pemimpin. Pemimpin apa? Kalau aku bisa artikan, seorang pemimpin adalah orang yang membawa orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Dan seorang pemimpin harus tahu tujuannya itu kemana. Betul nggak? Iya benar. Kalau nggak tahu kita nyasar dong gitu. Iya benar. Dan tentunya dalam arti spiritual atau rohani ini, orang pemimpin itu bukan sembarang memimpin ya, bukan cuman seperti tour guide yang memimpin. Oke, kamu harus begini begitu gitu, bukan seperti itu. Tapi kan yang dimaksudkan kita harus menjadi seorang yang memimpin orang pada Tuhan, ya kan? Dan seperti apa ya? Kalau aku bayangin kayak sopir. Kalau sopir mau nyetir ke satu tempat kan dia either mesti udah pernah ke sono, ya kan? Udah tahu jalannya atau ada GPS kan? Iya. Dan kalau ada GPS ya dia mesti taat dong sama apa yang diomongin GPS, mesti mau ngikutin gitu loh. Kalau dia belum pernah ke sono, kalau dia belum pernah ke sono ya panduannya apa gitu. Ya, mungkin aku bayangin seperti kamu bilang kalau pemimpin mesti tahu tujuan ya. I think we need to listen to God and we need to obey so we know where we're going. Iya, dan juga pemimpin harus berjalan bersama yang dipimpin gitu. Kalau cuman nyuruh doang, I don't think it's a good pemimpin ya. Iya. Itu seperti apa ya? Seperti jenderal yang mengirim pasukannya untuk mati di medan perang selagi dia menikmati makanan di tenda. Gitu. Kalau aku bayanginnya itu kayak itu, kalau orang di Indo kan ada calo perjalanan gitu. Jadi sebenarnya dia nggak pernah ke tujuan itu gitu. Jadi cuman cari orang untuk ikut tur gitu ya, untuk mengikuti perjalanan itu sampai ke tujuan, tapi dia sendiri enggak gitu, cuman modal ngomong doang. Itu bukan pemimpin ya. Iya bukan. Iya calo. Ya. Calo. Kita bukan calo. Bukan dipanggil untuk jadi calo, kita dipanggil untuk jadi pemimpin. Bisa bayangin priest, prophet dan calo. Yeah. To what you're saying, aku rasa yang paling pertama-tama kita pimpin itu sebenarnya yang paling dekat keluarga ya. Ya. Memimpin keluarga. Kita udah sering bahas ya di podcast ini gimana sebagai parents kita membimbing keluarga gitu dan membawa anak-anak ke jalan yang benar gitu. Jadi itu udah jelas ya, itu peran kita. Bahkan kan sebagai parents kita sebenarnya ada janji ya ke Tuhan dan gereja untuk mendidik anak-anak kita secara Katolik gitu. Dalam memimpin keluarga ada satu hal yang buat aku menarik. Gini nih, kan kita nggak cuman ngajarin anak kita tentang iman kan. Ada banyak hal yang mesti kita ajarin kan. Kita harus ajarin anak kita untuk culture kita mungkin penting untuk pintar ya, untuk belajar. Education is important kan. Dan juga kalau untuk keluarga kita, kindness is important. Yes. Ya. Itu one of the value yang kita tanemin ke anak-anak kita.
Mungkin di atas sukses ya. Mm-mm. Tapi kan mungkin untuk keluarga lain penting untuk sukses ya, dan ada banyak value lah kita. Jadi bukan cuman satu value yang kita ajarin. Nah, aku rasa satu hal yang tricky ya dalam menjadi king dalam membimbing keluarga ini untuk menentukan kalau ada banyak nilai-nilai yang mesti kita ajarin, mana sih yang jadi prioritas gitu. Sometimes kan emang the values are competing, ya kan? Yeah. Ya, misalkan kita suruh anak kita sukses dalam belajar, ya kan kita suruh mereka spend time untuk belajar kan? Nggak boleh males. Nggak boleh males. Yeah. Dan mungkin tutoring gitu ya, atau les dan segala macam gitu. Kalau buat keluarga kita yang penting olahraga, kita kan support dia untuk praktis ya kan, kita antar latihan dan lain sebagainya gitu. Tapi dalam pengalamanku terkadang kan we cannot prioritize everything. Waktu kan terbatas. Iya. Ya. Jadi gimana kalau misalkan examnya Senin, anak kita exam Senin, dia harus belajar, dan hari Minggu kan bisa juga jadi waktu belajar kan? Iya. Iya kan? Apakah kita suruh anak kita, oke, kamu belajar aja deh, nggak usah ke gereja? Ya kan? Gimana? Itu kan dilema, ya kan? Kalau aku anak kita sih belum banyak exam ya, tapi buatku juga kalau dalam situasi itu juga mulai mikir gitu, oh anak ini stres nih, belum siap, gimana ya gitu? Dia kan butuh belajar. Jadi mana yang lebih penting gitu loh. Aku rasa satu hal yang jadi tugas kita adalah membantu anak kita untuk choose the priority. Ya, kita membimbing. Ya, I don't know. Kalau menurutmu gimana? Apa maksudnya? Menurutku gimana? Apa yang harus aku pilih gitu? Iya. Suruh ke gereja apa suruh ini ya? Iya, benar. Aku rasa hari Minggu itu kan 24 jam. Ke gereja cuma sejam. Masa sih harus maksudnya mengorbankan waktu kita beribadah ke gereja. Yep. Cuman karena, bukan cuman karena, tapi maksudku 24 jam dia belajar, masa nonstop? Kan perlu break juga gitu. Ya, ayolah gitu, kita pakai break untuk ke gereja, untuk berdoa, untuk mungkin habis gitu makan bersama gitu ya. Biar anaknya juga nggak terlalu fokus dan stres sama satu hal yang penting, tapi terus jadi menomorduakan Tuhan gitu kalau aku ya. Iya, jadi ya memang tricky sih, nggak semuanya, nggak kasusnya nggak segampang itu selalu gitu ya. Iya, benar. Aku rasa perlu wisdom dari orang tua juga, dan aku rasa juga ini ya kebiasaan gitu, habit kita, pola atau lifestyle kita bagaimana gitu. Kalau kita sehari-hari ngajarin anak bahwa belajar tuh penting, lebih penting dari segalanya, ya agak susah gitu untuk tiba-tiba bilang ke dia untuk oke, kita ke gereja, take a break and ini. Tapi kalau dari kecil dan selalu kita bilang, ya hari Minggu waktunya kita ke gereja, ya kita melepaskan kesibukan yang lain, mengesampingkan sejam ini untuk ke gereja gitu. Aku rasa itu juga membawa pengaruh ya dalam mengambil keputusan. Iya. Emang sih ini kan keputusan yang nggak terlalu besar ya sebenarnya, dan kita kan membuat banyak keputusan gitu. I think menurutku penting buat kita ingat tujuan akhir hidup kita tuh apa sih, ya kan? Seperti kamu bilang, kita memimpin
tapi ada tujuan akhir kan, yaitu Ya. masuk surga kan sebenarnya. Betul. Jadi aku rasa kalau kita tahu tujuan akhir itu, kita juga baik untuk mengingat apakah keputusan ini membawa anakku menuju tujuan akhir itu. Betul, Ya kan? Karena keputusan kecil semuanya kan itu it all adds up, ya kan? Ya, dan Yes. itu either mengarahkan kita pada surga atau enggak gitu. Jadi ya tapi emang tricky. Tapi buat aku kayaknya untuk selalu ingat tujuannya itu penting supaya kita bisa make good decision and can lead our children gitu ya. Iya. Dan perilaku kita juga harus jadi contoh kan ya. Saat kita mau memimpin, kita juga harus jadi orang yang mau dipimpin gitu. Iya. Dipimpin siapa, kan kita orang tuanya gitu. Tapi ya dalam hidup kita harus mau dipimpin oleh Tuhan gitu. Bagaimana kita taat pada Tuhan itu bisa memberi contoh gitu bahwa ke anak-anak bahwa kita harus taat pada Bapa kita gitu ya. Kalau Betul. anak-anak taat pada kita gitu, kita taat pada Tuhan gitu. Dan merefleksikan bahwa ketaatan kita pada Tuhan itu juga ngajarin anak-anak ini untuk taat pada orang tuanya gitu. Yes. Selain memimpin keluarga, kita juga punya tugas untuk memimpin orang lain ya. Sebenarnya. Tapi kenapa nih? Tapi kan jadi pemimpin itu nggak gampang. Aku rasa banyak orang atau kita mungkin juga seringkali ya repot gitu jadi pemimpin, punya tanggung jawab yang lebih besar gitu kan. Dan seringkali kita jadi melalaikan gitu atau udahlah orang lain aja biar kita nggak repot gitu kan. Kita ikut aja lah, nggak usah repot-repot memimpin, karena kalau memimpin itu kan harus memikirkan orang yang dipimpin ya. Kita perlu membawa orang itu untuk pada tujuan, artinya kita mikirin gimana caranya, terus kadang-kadang kita juga harus sacrifice gitu untuk mencapai hal itu. Kita mikirin untuk kebaikan orang yang dipimpin ini apa yang harus kita lakukan. Banyak lah yang perintil-perintil yang repot gitu. Dan ngurusin keluarga sendiri aja udah sibuk. Ngapain ngurusin orang lain tuh kan. Betul. Iya, itu kan sering kita pikirkan kan. Tapi ternyata salah satu tugas kita sebagai orang yang dibaptis gitu ya, sebagai pengikut Yesus itu ya mau repot seperti Tuhan juga mau repot gitu ngurusin kita. Dan kita kan perlu merefleksikan Kristus gitu dalam hidup kita, bahwa orang lain ya kayak gitu. Iya benar banget. Belakangan ini kan aku mulai pelayanan altar ya. Dan untuk dalam itu jadi belajar liturgi gitu loh. Belajar apa sih makna liturgi, makna ekaristi. Dan ada satu hal yang berkesan buat aku, yaitu di mana dalam sakramen ekaristi dan bahkan gereja Katolik itu sendiri adalah tanda kehadiran Kristus di dunia. Ya lewat sakramen ekaristi hadir secara nyata, tapi Tuhan Yesus juga hadir secara nyata dalam gerejanya, dalam pemimpin-pemimpinnya, dan dalam umatnya dan anggotanya. Jadi kan seharusnya kita semua orang Katolik, kalau kita bilang kita orang Katolik, kita seharusnya menjadi wakil Kristus di dunia. Jadi kalau orang lihat kita, mereka bisa setidaknya dapat sedikit gambaran lah Yesus tuh seperti apa. Itu tugas kita ya. Dan ini nyambung juga, bukan saja hanya king, tapi by being a priest and a prophet, ya kan, kita mencerminkan Kristus. Jadi buat aku yang makna mendalamnya ini adalah sebenarnya kalau kita mau jadi orang Katolik yang baik, kita harus
memprioritaskan, mesti mengarahkan hidup kita dan usaha-usaha kita itu, kita harus banyak berusaha untuk semakin seperti Kristus. Ya. Mungkin usaha itu harus lebih besar dari usaha kita untuk jadi kaya. Ya. Oke, kalau kerja keras untuk hidup cukup, it's good ya. Tapi untuk menjadi super rich gitu, I think buat aku kalau jadi super rich tapi aku nggak masuk surga, apa artinya gitu ya? Iya, benar. Ya. Bolehlah jadi super rich kalau kita juga menjadi cermin Kristus yang baik gitu, yang memberkati yang banyak memberkati gitu ya. Tapi ya usaha gitu, di mana sih usaha kita untuk benar-benar jadi seperti Yesus. Dan mungkin banyak dari kita yang dengerin podcast hari ini pernah ngalamin dikecewain orang gereja, ya kan? Dikecewain pemimpin ya atau anggota gereja yang lain. Itu sebenarnya satu alasan utama orang tuh nggak mau percaya Tuhan lagi, ya, karena dia kecewa, ya, ngelihat ini loh yang harusnya jadi simbol, jadi cermin Kristus. Kalau pengikut Kristus kayak gini, pasti Tuhannya juga jelek gitu. I think so. It really shows betapa pentingnya kita itu berusaha benar-benar seperti Kristus lah, dan itu cara kita memimpin orang kan gitu. Sebenarnya gereja kita juga sebenarnya nggak ngajarin kita kamu harus jadi pengkhotbah yang hebat untuk mempertobatkan orang, ya kan. Tapi lebih dari itu, jadilah terang dan garam kan. Jadi kalau kita, kehadiran kita aja itu bisa membawa Kristus, itu bisa membawa orang buat mengikuti Tuhan gitu. Ya. Dan sebenarnya nyambung dengan poinmu tadi, di mana pemimpin tuh harus mikirin orang yang dipimpin. Kristus kan datang untuk berkorban. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau jadi pemimpin yang baik, kita harus belajar memfokuskan attention, hati dan pikiran kita tuh sebenarnya lebih banyak ke orang lain ya. Kalau kita mau semakin iman bertumbuh tuh, kita harus mikir ini orang lain, jangan terus menerus aku apa yang aku perlukan gitu, apa yang keluargaku butuhkan, apa yang kelompokku, teman-temanku yang inginkan gitu ya. Tapi harus apa yang bisa kita lakukan orang lain gitu. Iya, bahkan dalam kehidupan rohani juga kan sering kita bilang, aku kesono nggak dapat apa-apa, kan? Apa yang aku dapat? Kalau aku datang ke situ, aku dapat apa? Dapat firman, dapat apa gitu? Kalau nggak dapat, nggak mau gitu. Itu, I think dibalik emang kita harus dapat makanan rohani ya. Penting kita punya rumah rohani. Tapi buat aku, kalau kita terus-menerus gitu, mungkin kita perlu bertanya, apa sih yang sebenarnya kita lakuin gitu? Am I just looking for this spiritual penghiburan or spiritual entertainment malah gitu. Dan sebenarnya aku ingat pembicaraan kita tentang pelayanan gitu kan. Kita kalau orang mau melayani, we also have to think what am I giving? Apa yang aku bisa berikan ya pada persekutuan doaku, pada gerejaku, pada parokiku gitu. Meskipun mungkin aku nggak merasa mendapat apa sih yang aku berikan, itu kan jiwa pelayan yang mikirin orang lain ya. So anyway, kita udah bahas banyak ya. Jadi I think kembali lagi peran sebagai priest, prophet dan king ini, kalau kita summarize, simpulkan, itu sebenarnya balik lagi itu kan panggilan Kristus, tugas Kristus di dunia ya. Nah, kita emang kita manusia nggak sempurna gitu, tapi kita semua dipanggil untuk semakin menjadi serupa Kristus dan meneruskan tugas Kristus ini di dunia gitu ya. Aku rasa setelah kita mencerminkan Kristus gitu, kenapa harus mencerminkan Kristus ya? Agar makin banyak orang percaya, ya kan? Makin banyak orang diselamatkan, makin banyak orang yang masuk surga juga gitu. Jadi ya itu. Kayak pesan Yesus yang terakhir kan, ajarlah, baptislah gitu, evangelisasi. Jadi semuanya nyambung ya, semuanya nyambung. Kita melakukan pelayanan, berkomunitas, itu semuanya
nyambung, at the end of the day kita semua mau menjadi orang-orang kudus di dalam kerajaan Allah. Yes. Ya, semoga 3 rangkaian episode ini bisa berguna dan memberkati. Balik lagi alasan awal kenapa aku terbeban mau bahas ini, karena kalau kita cuma bahas sebagai konsep itu kan susah untuk ngeliat gitu gimana sih ya. Tapi dalam 3 episode ini kita banyak ngomong tentang sharing kita kan, gimana kita mempraktekkan peran ini juga dari contoh-contoh yang kita lihat gitu. In a practical sense, what does it look like to be priest, prophet, and king? Dan inilah semoga tujuan 3 episode ini tercapai. Tapi semoga diskusi ini nggak stop di sini ya. Kami juga tertarik untuk dengar kalau teman-teman punya sharing atau mungkin punya ide lain gitu. Gimana sih kita jadi priest and prophet and king dalam hidup kita sebagai orang awam sehari-hari. Bisa komen. I think di Spotify sekarang ada function untuk kasih komen ya. Bisa ketik komen situ, bisa email kami atau leave a message lewat website kami di www.keluargakatolik.online. Thank you everyone. Mari kita tutup dengan doa. Oke. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih buat undanganmu untuk mengajak kami ikut serta dalam tugas panggilanmu sebagai imam, nabi, dan raja. Kami mohon rahmat-Mu Tuhan untuk boleh berani dan terus semangat dalam melakukan tugas perutusan ini. Dan dengan kuasa-Mu kami boleh semakin mendekat kepadamu, membawa orang-orang yang kami kasihi juga semakin dekat padamu. Biarlah segala hidup kami, keberadaan kami boleh memuliakan Engkau dan boleh sejalan dengan panggilan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, Allah Roh Kudus, kami gak akan mampu melakukan semuanya itu tanpa bimbingan-Mu, tanpa kuasa yang berasal daripadamu. Kami mohon Engkau boleh selalu bersama kami dan gak pernah meninggalkan kami. Biar dalam kehidupan sehari-hari kami boleh semakin menghayati tugas perutusan ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nantikan kami di episode mendatang, dan jika teman-teman terberkati oleh episode ini, dukung kami ya dengan men-sharingkan Aku, Kau, dan Dia podcast Keluarga Katolik ke saudara dan teman-teman yang lain. Jangan lupa kunjungi kami di www.keluargakatolik.online. Di sana teman-teman bisa menemukan episode-episode sebelumnya dan siapa tahu relevan dengan situasi teman-teman saat ini. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.